Welcome to Hamja Talks. This is your host Muhammad Alif. You're about to hear our second episode. We talk about student affairs in STEM Bungaya. Akuntansi. Solid. Solid. Here listen. Hamja Talks. It's basically a podcast. Oke, bersama saya Muhammad Alif dan di hadapan saya sudah ada Bapak Dr. Eli Hasmin, SE, MM. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan di STEM Bungaya. Kerap disapa dengan Pak Eli. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, bagaimana kabar Pak? Waalaikumsalam, selamat pagi, baik. Oh iya. Indonesia itu biasanya walaupun tidak baik selalu dijawab dengan baik. Oh iya Pak. Saya lihat juga yang wajah hari ini berseri-seri. Iya. Biasanya kalau berhadapan dengan mahasiswa, iya. biar kita lagi sibuk, pasti kita harus gembira. Iya. Karena mahasiswa adalah bagian daripada Kehidupan aktivitas kampus, kita, ya. kehidupan kampus. Oke. Kalau tidak ada mahasiswanya, tidak ada kampusnya. Iya. Oke, sesuai dengan topik yang akan saya angkat kali ini Pak, Student Affairs in STEM Bungaya atau kemahasiswaan di STEM Bungaya. Sebelumnya saya mau bahas dulu atau beri pertanyaan ke kita, seperti apa sih Pak tugas dan fungsinya kita sebagai wakil ketua 3 di STEM Bungaya? Baik. Bisa Bapak beri gambaran? Ya, Ya. jadi barangkali sebelum saya menjawab ke sana, saya juga memberikan dulu gambaran bahwa di perguruan tinggi itu kan ada beberapa tingkatan. Ada universitas, institut, komunitas sekolah tinggi, dan poltek atau akademi. Akademik. Ya. Kalau di universitas atau institut, ketua 3 itu biasanya disebut dengan wakil rektor. Wakil rektor 3. Ya. Rektor 3. Nah, untuk tingkat sekolah tinggi itu berarti ketua 3. Ketua 3. Kalau untuk poltek atau akademik itu adalah direktur 3. Oh, direktur. Ya, sama semua jabatannya, bidang kemahasiswaan. Beda penyebutannya. Beda penyebutan karena sudah begitu peraturannya. Iya. Itu peraturan menteri. Kemudian wakil ketua 3 itu kan memang bidang kemahasiswaan. Iya, kemahasiswaan. Nah, bidang kemahasiswaan itu ada 2 sebenarnya intinya. Ada 2 ya. Dua. Yang pertama adalah penalaran keilmuan. Ya, jadi ketua 3 mendorong mahasiswa bagaimana mempunyai aktivitas di bidang lomba-lomba keilmuan atau bidang akademik. Misalnya lomba cermat atau apa namanya? Yang berkaitan dengan akademik yang anunya seperti kayak lomba bahasa Inggris, bisnis, seminar, diskusi dan sebagainya. Itu bukan hanya tingkat atau setara dengan lokal, tapi juga bisa diikuti nasional. Jadi ketua 3 itu mendorong. Nah, itu biasanya melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan. Jadi lembaga kemahasiswaan itu adalah merupakan mitra wakil ketua 3. Karena di sana mereka lebih tahu potensi mahasiswa. Jadi tugasnya dari Bapak sendiri di sini itu mendorong atau memberi bantuan atau bagaimana Pak? Mendorong. Jadi bantuan itu kan bisa ada banyak. Bantuan dalam arti bagaimana mendorong, kemudian bagaimana memberikan dana ala kadarnya. Itu. Karena perguruan tinggi kan tidak sepenuhnya biasanya mahasiswa di sini itu. Begitu. Iya. Berarti ini Pak, kita seperti yang menaungi atau benar sekali. dari segala kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa, baik itu apa tadi penalaran dan minat dan bakat. Seperti basket. Saya juga pernah masuk di sini basket Pak. Untuk membantu ketua 3 itu biasanya dengan prodi dan semua dosen ada pembina-pembinanya sehingga bisa memperlancar aktivitas kemahasiswaan. Pak. Itu bidang akademik. Nah, saya menyinggung sedikit khusus di akuntansi, kegiatan-kegiatan akademik yang pernah diikuti dan pernah kita tercatat di tingkat nasional itu, itu adalah yang pernah diikuti oleh mahasiswa akuntansi ada 3 orang. 3 orang atas nama Nur Halida, Meilin, Mamba dan Devrianto. Mereka itu
pernah ikut lomba Perbanas Institute Accounting Oh, tingkat Competition, tingkat nasional. ya. Oh, Ya. ya. Membawa nama Stien. Membawa nama Stien, Iya. bunganya itu saya berikan rekomendasi dan Oh, itu iya. biayanya 100% itu ditanggung oleh yayasan. Pihak kampus Pihak dia. kampus. Birokrasi, Nah, oke. transportnya, akomodasinya sampai beberapa hari di sana. Nah, memang mereka belum dapat prestasi terbaik, Iya. tetapi kita harus Sudah ada apresiasi. pengalaman. Ya, yang itu pertama penting. pengalaman, yang kedua nama Stiem sudah tercatat di tingkat nasional. Iya. Dan yang mengalahkan mereka itu tidak salah-salah. Oh, Karena jadi apa? Karena Perbanas. Perbanas. Nah, Perbanas itu kalau kita mau tahu, waduh luar biasa. Ya, itu prestasinya. Nah, bayangkan di Indonesia yang bisa ikut lomba ini di Indonesia Timur hanya Stiem Bungaya. Itu satu kebanggaan. Merupakan suatu prestasi. Kebanggaan luar biasa. Patut Iya. patut dia acungi jempol nih. Kebanggaan ya. luar biasa. Terus Iya. Kotwa 3 sangat mengapresiasi mereka ini. Oh. Iya. Kemudian ada juga yang mahasiswa akuntansi yang mengikut Ikatan Akuntansi Indonesia itu Muhammad Arifai. Arifai. Iya, Arifai. IAI. IAI. Ikatan, oh, iya. Itu juga di Jakarta. Di Jakarta. Ya, ya. banyak foto-fotonya tentang bagaimana. Dan mereka teman-teman juga mengapresiasi dia Oh, iya. karena caranya menyampaikan, mempresentasikan dia punya makalah itu ya boleh dianggap tidak memalukan Stiem Bungaya. Oh iya, yang jelas di sini yang penting itu pengalaman dulu. Pengalaman, dan ya. juga membawa nama kampus. Benar. Kalau eksistensi dari Stiem Bungaya itu ada. Ada. Ya, dan bisa tidak bisa juga dianggap remeh. Tidak bisa dianggap Iya. remeh. Ya. Kemudian Iya, yang iya. berikut ada lagi satu nama. Ya, siapa? Namanya Andi Rasyidit. Oh, ya, Rasyidit. Ya. Andi Rasyidit itu dia pernah ikut Filmapres. Filmapres. Tingkat sampai ke tahap ketiga. Oh, Di iya. tingkat LLDikti 9. Nah, itu juga belum sampai juara tetapi dia sudah lumayan karena sudah membawa nama Stiem Bungaya. Dan sebagai bentuk apresiasi lembaga dalam hal ini Stiem Bungaya Iya. melalui Ketua 3 adalah langsung pada saat itu memberikan beasiswa PPA. Oh, Nah, iya. beasiswa. PPA kepada Menginginkan Rasyidit. orang Iya. mahasiswa ya. Iya, karena dia sudah menyusun makalah, kemudian ikut, padahal dengan persiapan yang begitu singkat, tetapi dia berani tampil di sana. Oh, iya. Dan masih banyak lagi. Masih banyak yang lain Iya, di bidang olahraga, di bidang seni. Iya. Saya kira olahraga dan seni Stiem Bungaya walaupun bukan sekolah olahraga, bukan Iya. seni, tapi prestasinya sudah tingkat Iya. nasional. Iya, saya juga karena saya juga pernah ikut basketnya di Iya. Stiem. Dan ini Pak, melihat tadi ada beberapa mahasiswa yang berprestasi. Bagaimana menurut adakah tidak peran Bapak dalam membentuk pola pikir dari mahasiswa-mahasiswa lainnya agar bisa juga berprestasi? Iya. Membawa nama Stiem. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa Iya. kerjasamanya itu Ketua 3 kan punya mitra itu adalah lembaga kemahasiswaan. Untuk mahasiswa. Ada BEM, ada HMJA sendiri, Iya. HMJM, ada MAPAL dan SCI. Iya, badan Dan apa? mereka ini Iya. berperan Lembaga. dan selalu setiap ada acara, setiap kesempatan saya selalu sampaikan bagaimana organisasi itu berperan. Berperan juga. Jadi bukan saja sukses di bidang organisasi, tapi juga sukses di bidang akademik. Bawa nama kampus. Membawa nama kampus. Oh, iya. Jadi selalu balance. Ya, artinya saya selalu tekankan jangan karena organisasi kemudian lupa dengan karakter, karena Oh, karakter iya. itu nanti akan membentuk Anda, membentuk kalian untuk ke depan. Oh, iya. Kalau tidak di sekarang karakter, siapa lagi yang bisa membentuk? Iya. Bukan orang tua, bukan dosen, bukan guru, Tetapi bukan diri pimpinan, sendiri, ya. tetapi diri sendiri. Iya, yang mau berubah. Mau berubah, kalau tidak mau berubah juga nanti. gali Ya. potensi yang ada Potensi. di pada Kalau dirinya. berubah Iya. karaktermu, baik karaktermu berarti nasib juga akan berubah. Iya, iya, Insya betul. Allah. Iya. Dalam firman Allah itu mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum Sebelum kecuali kamu sendiri yang bersangkutan merubah Iya. nasibnya. Oh, Itu iya. biasa ada hubungan dengan karakter. Iya. Iya, betul itu Pak. Dan melihat Dan barangkali sebentar Ya. dalam karena ini adalah sekolah manajemen, kalau kita mau berbisnis biasanya kalau kita kekurangan modal, iya. untuk mendapatkan modal di bank itu biasanya yang pertama-tama dinilai adalah karakternya kita. Karakter. Nah, itu. Oleh karena itu saya sebagai Ketua 3, sebagai mitra, sebagai bapak angkat mahasiswa, saya selalu tekankan perbaiki karaktermu supaya ke depan tidak terlalu susah.
Oh, iya. Oh, berarti mau ini untuk bisnis iya. atau apa segala macam. Ya. yang jelas kan di sini Pak, berbicara tentang karakter berarti ada wadah Ada wadah. yang disediakan itu salah satu adalah organisasi. Di situ ada peran organisasi dalam membentuk Benar, karakter. ada peran. Ya, karena organisasi mahasiswa juga dia tidak serta merta. Iya. Ya, tidak serta merta, tapi sejak awal dia sudah mendidik, memperkenalkan organisasi itu. Ya. Kemudian di sana juga dibentuk karakternya. Biasanya sampai 1 minggu pengkaderannya itu. Iya. Dan saya selalu hadiri. Walaupun lokasinya itu medannya itu agak jauh, tetapi saya selalu berusaha. Namanya mahasiswa, mitra kita saya harus tahu. Kita juga harus turut. Saya harus kita tahu. harus lihat di situ. Dan di sini Pak, kan dalam usaha Bapak dalam berproses di kemahasiswaan ini dan kita menaungi, apa menurut Bapak masih ada tidak? Pasti ada kita temukan kendala-kendala yang muncul dari peran Bapak di kemahasiswaan. Apa itu Pak? Masih kurang dan bagaimana cara kita menanggulanginya? Kendalanya itu rata-rata kalau di perguruan tinggi swasta itu adalah masalah dana. Oh, dana. Iya. Ya, nggak sama dengan negeri. Kalau negeri itu kan APBN. Kita ini tergantung 100% adalah mahasiswa. Itu kendalanya itu kendalanya adalah kendala PTS rata-rata umumnya. PTS. Bahkan kalau saya ikut rapat-rapat dengan forum komunikasi BR3 seluruh Indonesia itu selalu menyampaikan. Ada di Jawa, di Bali rata-rata begitu menyampaikannya. Ya. Oh iya, berarti itu Rata-rata. selalu dari memang dari dulu Pak, dana Selalu dari dana begitu, terus rata-rata. Saya kira cuma STM, tapi ternyata banyak. hampir semua. Iya. Ya. Ini merupakan suatu tantangan, Suatu tantangan. buat Bapak. Tetapi khusus di STM saya lihat memang mengatakan bahwa uang itu adalah segala-galanya. Uang itu segala-galanya. Tetapi di STM saya lihat organisasi-organisasinya, organisasi kemahasiswaan saya lihat walaupun dikatakan uang segala-galanya, tetapi tidak selamanya uang itu mempengaruhi atau menghambat kegiatan mereka. Selalu ada. Itu juga salah satu bentuk apresiasi lembaga karena mereka mencari diskusi seniornya dengan perusahaan dengan apa. Saya kira mahasiswa ini luar biasa di STIM. Iya, tidak bergantung tidak bergantung selamanya. sama sekali. Yang jelas tidak bergantung. Harus terlaksana apa yang ia inginkan dengan intinya tidak pernah mereka usaha-usaha yang halal. Ya, tidak ada kegiatannya terhambat karena dana. Nah, itu saya lihat itu. Dan kita ketemu lagi di mana? Di masa pandemik ini. Menurut Bapak itu bagaimana kinerjanya sekarang? Wah, ini pandemik ini saya kira ini pandemik drastis kah perubahannya? Bukan hanya di STIN, tapi dunia yang merasakan dampak akibatnya. Ya. Tetapi alhamdulillah di STIN memang awalnya kita dihadapkan dengan pandemik ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena persiapan kita, dosennya, mahasiswanya harus kuliah daring dan segala macam. Itu juga kembali kepada persiapan mahasiswa yang tidak bisa ke kampus misalnya, dia harus dari yang punya, kadang-kadang jaringannya jadi masalah, kurang jaringannya yang tidak ada, sehingga dia harus mencari signal di mana yang bisa untuk. Tetapi saya lihat dosennya juga demikian, tetapi ada komunikasi. Yang penting pernah komunikasi dengan dosennya. Biasanya dosen memberikan jalan keluar bagaimana, karena memang himbauan pemerintah itu mengatakan melalui kepala LLDT jangan mahasiswa dipersulit sepanjang tidak melanggar norma-norma akademik. Itu. Jadi dosennya kita selalu patuh dengan itu aturan. Karena kita juga tahu ini Pak, ini pandemik bukan secara tiba-tiba memang Pak. Karena itu kita pas kita baru masuk nih Pak, masuk di tahun pembelajaran semester berjalan, tiba-tiba langsung ada. Jadi apa yang kita rencanakan langsung kita berubah ketika ada pandemik. Padahal saat itu kita offline pembelajarannya. Ada pandemik langsung berubah. Jadi setiap melalui ketua yayasan itu responnya dengan pandemik kan merasakan kesulitan. Bagaimana kesulitan itu? Artinya kesulitan itu bukan hanya mahasiswa, tetapi juga kita ikut merasakan. Semua pihak merasakannya.
Sehingga dengan himbauan pemerintah, Kementerian Ketua Yayasan itu betul-betul memperhatikan sangat respon. Respon itu antara lain adalah memberikan kuota kepada mahasiswa tidak terkecuali sebanyak ya mungkin nilainya tidak seberapa sampai saat ini ya, tidak seberapa, tetapi alhamdulillah itu bisa dan itu langsung membantu mahasiswa. Sehingga kalau gangguan karena internet tidak kuotanya, Ketua Yayasan bantuan. Kemudian bantuan dari pemerintah, ya alhamdulillah STIM Bungaya menurut informasi yang saya peroleh dari bagian kemahasiswaan di LDT, STIM Bungaya itu mendapatkan bantuan UKT. UKT itu nomor 1 tertinggi untuk sekolah tinggi. Kalau dengan universitas mungkin terbesar ketiga. Terbesar ketiga kira-kira untuk semua. Ini untuk membantu mahasiswa. Dan ini dari kalangannya semua angkatan atau? Semua angkatan kecuali angkatan 2002. Jadi mulai 2017, 18, 19. Yang masih masih ada mata kuliahnya yang belum diselesaikan. Dibantu itu. Iya, betul. Dan itu kan tadi Pak kita membahas terkait dengan sistem pembelajaran yang dampak pandemik dari sistem pembelajaran di STIM. Nah, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler? Apakah berdampak juga di situ, Pak? Berdampak. Tetapi itu mungkin hampir 1 tahun, kurang lebih 6 bulan itu memang mahasiswa sama sekali tidak ada kegiatannya. Tidak ada kegiatan. Karena apa? 2020. Karena kita melakukan kegiatan justru dianggap melanggar. Melanggar protokol kesehatan. Kemudian mahasiswa mau keluar di tempat tujuan seperti di Kabupaten Goa, di mana di Maros itu dilarang untuk keluar. Banyak yang di daerah. Banyak daerah yang melarang tidak menerima tamu dari Makassar yang terkenal katanya COVID-nya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain Sulawesi Selatan. Sehingga itu kendalanya juga itu. Tapi mahasiswa saya lihat tidak kurang kreativitasnya. Tidak kurang kreativitasnya dengan pandemi. Tidak kurang. Walaupun misalnya dengan pandemi, tapi mereka tetap ada progres. Mereka melakukan daring dengan akuntansi pernah. HSCI pernah melakukan itu. Saya kira itu juga luar biasa mahasiswa ini memang. Salah satu bentuk kreativitas dari mahasiswa. Tidak habis. Nah itu karena pembentukannya memang lebih awal. Progres dari mahasiswa itu sendiri. Sehingga kesimpulan saya bahwa mahasiswa STIM itu bukan nanti masuk di STIM sudah bagus. Tapi sejak masuk itu memang dia sudah mahasiswa, orang-orang yang terpilih masuk di STIM. Betul Pak. Ada banyak cara. Kita tidak mungkin hanya tinggal saya di rumah dan benar. Tetapi kita harus juga berproses. Betul. Dimana walaupun dalam pandemi ini kita masih bisa berkarya. Seperti itu. Dan terkait dengan bantuan-bantuan beasiswa apa saja itu Pak yang ada di STIM? Beasiswa di STIM itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama yang pernah ada itu adalah Super Smart. Tapi sekarang sudah tidak ada. Berarti untuk yang berprestasi nih karena kata smartnya Pak. Betul. Yang pernah ada di Super Smart. Ada dari BUMN tapi sekarang tidak ada. Tidak ada. Sekarang yang ada itu tinggal bidik misi. Sekarang bukan lagi namanya bidik misi tapi diganti dengan KIP kuliah. Ini yang sempat beredar di internet banyak ya. Polanya sama dengan bidik misi, namanya beda. Beda. Hanya bedanya yang pertama adalah kalau bidik misi itu penekanannya berprestasi. Tetapi KIP kuliah ini penekanannya miskin. Yang memang membutuhkan biaya. Artinya pemerintah itu menekankan jangan sampai ada mahasiswa yang tidak kuliah, tidak selesai karena tidak punya uang. Itu pemerintah jadi itu. Itu tadi bantuan UKT itu antara lain. Kemudian beasiswa lain adalah PPA. Peningkatan prestasi akademik.
Nah, tapi untuk tahun 2020 juga saya lihat tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Oh, ini bergantung di mana nih, Pak? Pemerintah. Pemerintah. Melalui Kepala Lembaga Layanan Dikti 9. Oh, iya. Jadi kita bukan minta. Kita menunggu jatah berapa, ya dijatahkan semuanya. Nanti diinformasikan kepada mahasiswa. Kepada kita, kepada mahasiswa. Itu biasanya informasinya juga saya sampaikan melalui lembaga-lembaga. Iya. Apakah pengumumannya langsung atau melalui medsos. Saya kirimkan. Beasiswa lain dari yayasan. Dari STM sendiri. Dari yayasan, iya. Oh, iya. Ya, itu artinya kepada lembaga kemahasiswaan, saya tidak tahu itu dia memberi jatah kepada kemahasiswaan, dengan kepada mahasiswa yang berprestasi, baik lomba di bidang akademik maupun penalaran atau bakat minat. Ya. Minat dan bakat. Di olahraga, di seni, kemudian yang ikut ikut lomba keilmuan. Nah, yang jelas yang berprestasi itu yang punya banyak diberi pengalaman dalam berlomba. Oke, dan menurut Bapak selama menjabat sebagai wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan, pasti ada suka duka yang Bapak alami. Ya, seperti mungkin ada mahasiswa yang tidak sependapat dengan pemahaman Bapak, sehingga adalah namanya demo kayak begitu. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Iya, sebenarnya kan kalau demo itu kita juga selalu memang penegasan yang dapat tadi misalnya bantuan-bantuan itu memang ada penegasan dari atas. Tidak boleh, syaratnya itu adalah tidak boleh demo. Ya, itu mendapatkan bantuan. Tapi kan ya agak susah juga. Misalnya kalau ini dia tidak miskin, juga kita tidak punya data ini dia pernah demo atau tidak, agak susah. Ya, walaupun syaratnya yang ditekankan dari atas tidak boleh. Kalau ini pernah begini, tidak boleh masuk dapat bantuan. Tadi ya. Kemudian kalau berbeda pendapat, ya biasa saya kira. Namanya kita ini kan memposisikan ini sebagai orang tua. Orang tua bisa beda pendapat. Tetapi perbedaan itu bukan membuat mahasiswa dengan saya justru ada jarak. Tetapi justru perbedaan itu menjadi pemersatu. Ya. Adanya pendapat kita pendapat. Pendapat. Beda pendapat. Ya, hari ini beda pendapat tapi sebentar. Kemudian saya terus terang suka duka lain. Walaupun ada dukanya itu sukanya lebih banyak. Kenapa sukanya? Saya anggap lebih banyak teman. Kalau saya bandingkan dengan ketua, dengan wakil ketua 1, ketua 2, itu tidak banyak dikenal. Tapi ketua 3 banyak sekali yang kenal. Di mana-mana tegur, bagaimana ayah, bagaimana Pak. Itu luar biasa. Suatu kekayaan yang tidak bisa diukur dengan materi itu. Betul, Pak. Di mana-mana jalan pasti ditegur. Jarang yang kenal. Ini selalu saya temui kalau saya mau urus ini. Ketua 3, waduh luar biasa. Di mana-mana ada teman. Begitu deh, Pak. Oke, selanjutnya mengenai pesan dan kesan Bapak terhadap mahasiswa ke depannya. Karena kita sudah tidak lama lagi ini sudah berganti tahun menuju ke 2021. Apa pesan Bapak? Yang pertama itu tadi ya, sebagai mahasiswa orang tua memesankan memang sejak awal kita harus memperbaiki karakter. Ya, itu yang pertama. Apalagi ke depan ini kompetisi kita tidak tahu bagaimana, semakin ketat ya. Dunia usaha semakin kompetitif, kemudian persaingan akademik sangat kompetitif, sehingga memesankan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa STIM Bungaya, selain memiliki ijazah sarjana, itu harus menambah dengan keterampilan. Keterampilan itu apa saja, apakah dalam bahasa Inggris atau pokoknya bahasa Jerman kan, bahasa luar, bahasa asing. Selain bahasa asing, selain bahasa Indonesia. Karena kalau hanya ijazah
Ya bisa kita bayangkan misalnya di STIM saja 1 tahun itu mau wisuda 800 lebih sarjana ekonomi. Iya, Pak. Belum dan lain-lain. Kira-kira kalau mau bersaing sarjana saja misalnya wah luar biasa. Tapi dengan keterampilan yang kita miliki, saya kira insya Allah bisa kita terbantu untuk Jadi mendapatkan. kita tidak boleh hanya menandalkan akademik saja. Kita juga harus punya keterampilan, soft skill, hard skill yang bagus. Hard skillnya juga. Itu bekal kita itu. Karena kalau dengan ijazah itu tadi persaingannya luar biasa. STIM saja 800. Bagaimana kalau yang lain-lain? Tambah UMI, UNHAS, betul, UNM, UIN, Alauddin, Unismu, semua sarjana ekonomi. Iya betul. Belum sekolah tinggi. Ya misalnya itu. Jadi harus kita memiliki keterampilan. Keterampilan. Oh, iya. Selain karakter, keterampilan kita harus miliki supaya ada nilai tambah. Oh iya Pak, betul. Kemudian yang ketiga harus menjadikan organisasi itu benar-benar untuk menjadi wadah tempat kita belajar. Iya. Ya, tempat belajar. Tempat mengembangkan diri. Mengembangkan potensi diri, yang ada. belajar. Oh, iya. Kemudian harus pintar membaca keadaan, menyesuaikan diri. Oh, iya. Jangan kita melawan arus, menyesuaikan diri. Iya. Karena ada salah satu teori yang disampaikan oleh Charles Darwin. Mengatakan bahwa spesies yang bisa mampu bertahan itu bukanlah kepintarannya, bukanlah kecerdasannya, bukan karena kehebatannya, tetapi adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya. Jadi harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan perubahan. Banyak harus juga punya banyak link deh. Harus banyak link. Ya. Karena link biasanya rezeki itu cuma dari Tuhan, tapi karena teman, melalui teman. Kita baik sama orang, itu tadi karakter intinya. Kalau karakter kita baik, banyak yang rekomendasikan kita. Oh, si A itu bagus, si B itu bagus. Iya, betul Pak. Iya. Oke, itulah tadi podcast kedua yang saya dengan Bapak Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan STIM Bungaya, dan saya bisa tarik kesimpulan kalau di sini selama kita menjadi mahasiswa itu ada banyak sebenarnya yang bisa kita mengekspresikan. Kita juga bisa mencari pengalaman dan juga bisa mengembangkan potensi yang ada. Tetapi peran dari kampus di sini yaitu menyediakan atau memberikan saran dan prasarana, tetapi tanpa adanya keinginan yang kuat, kita juga susah begitu. Bukan begitu Pak? Betul. Iya. Itu tergantung dari kita. Iya. Dan juga ada diberikan apresiasi, tentu kampus juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Ya, semoga sehat selalu Pak. Salam sehat. Ya. Salam sukses tahun depan. Iya, amin. Ya. Menuju 2021. Ya, sudah tidak lama lagi Pak. Oke. Saya Muhammad Alif dan saya Eli Hasmin. we signing out.